Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini aku akan membahas alur cerita dari film The Pope's Exorcist yang dirilis pada tahun 2023. Film yang dibintangi oleh Russell Crowe ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang harus tertimpa kesialan setelah salah satu anak kerasukan iblis super kuat yakni Asmodeus. Film dibuka dengan adegan di mana Pastor Gabriele datang ke sebuah desa bernama Tropea, Italia di tahun 1980-an. Pastor Gabriele diminta untuk menangani kasus kerasukan yang dialami oleh seorang pria muda. Saat datang ke kediamannya, ia memindahkan iblis yang merasuki pria itu ke dalam babi lantas babi itu ditembak mati. Cerita lantas berpindah pada sebuah keluarga yang terdiri dari sang ibu tunggal, Julia Alexesu, kedua anaknya, Amy, Laurel Marsden, dan Henry Peter de Souza Feihani. Ayah mereka telah meninggal setahun silam dan meninggalkan trauma mendalam bagi Henry, sehingga ia tidak bisa berkomunikasi. Mereka semua bertolak dari New York untuk ke Italia guna mengurus warisan suami Julia, sebuah kastil keluarga super besar. Kastil itu hendak direnovasi dan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup Julia juga anak-anaknya kelak saat kembali lagi ke Amerika. Namun sesampainya di sana, Henry mengalami hal aneh. Saat ia menjelajah rubana kastil milik keluarganya itu, ia menemukan sebuah dinding yang berlubang. Begitu melihat ke dalam, ia seperti melihat sesuatu. Saat malam tiba, para pekerja pun pulang. Naas, salah satu pekerja yang melihat ke dalam dinding yang sebelumnya dilihat oleh Henry mengalami luka serius. Hal tersebut dikarenakan sang pekerja menyalakan api untuk penerangan dan gas di dalam ruangan itu meledak. Mengetahui adanya gas berbahaya, mandor menarik semua pekerja pulang dan berhenti merenovasi kastil milik Julia. Ini membuat Julia kebingungan, terlebih ketika mengetahui Henry tiba-tiba kejang di kamar tidurnya. Henry seperti kerasukan dan ini membuat Julia juga Amy ketakutan. Julia segera membawa Henry ke rumah sakit, namun semua organ vitalnya normal, membuat Henry dikembalikan ke rumah. Merasa ada yang tidak beres, Julia meminta tolong seorang pendeta yang ada di sana, yakni Esquibel, Daniel Sofato, untuk setidaknya melihat keadaan Henry. Begitu hendak masuk, Henry tiba-tiba berteriak dan mendorong pendeta Esquibel hingga terlempar menabrak rak kaca. Henry mengatakan bahwa ia ingin didatangi seorang pendeta namun bukan Esquibel. Hal mengerikan ini akhirnya sampai ke telinga seorang paus di Vatikan yang langsung meminta Pastor Gabriele untuk turun tangan membantu. Pastor Gabriele langsung pergi dari Roma untuk pergi ke kediaman keluarga Julia. Sesampainya di sana, ia melihat banyak hal yang aneh. Ia lantas teringat kata-kata Paus sebelum memintanya datang ke sini. Paus mengatakan bahwa tempat ini pernah memberikan masalah besar bagi Vatikan dan tempat tersebut berbahaya. Gabriele pun hati-hati dalam bekerja. Ia akhirnya bertemu dengan Esquibel yang langsung mengajak Gabriele menemui Henry yang mulai menggila. Suara parau dan tatapan iblis mulai menyambut Gabriele saat pastor itu masuk ke kamar. Pastor Gabriele dan sang iblis mulai berkomunikasi dan membuat Pastor Gabriele sadar bahwa yang dihadapi bukan iblis biasa. Pastor Gabriele segera mencari cara bagaimana bisa mendapat nama iblis tersebut supaya ia bisa mengutuk dan mengembalikannya ke neraka. Pencarian petunjuk mengapa iblis tersebut merasuki Henry dan petunjuk-petunjuk lain pun mulai dicari oleh Pastor Gabriele dan Esquibel. Sementara Henry mulai mempengaruhi Amy.
Pastor Gabriele dan Esquibel akhirnya mendapatkan petunjuk yang mengarah kepada sebuah fakta mengerikan. Dalam beberapa ayat Alkitab disebutkan bahwa ada banyak malaikat yang diusir dari kerajaan surga karena tidak patuh perintah Tuhan. Sekitar 200 malaikat dilempar ke bumi, salah satu tempat jatuhnya dipercaya di kastil tersebut. Ternyata kastil tersebut sebelumnya pernah didatangi Vatikan untuk menyegel iblis yang ada di sana. Namun akibat renovasi besar-besaran, rubana kastil tempat Vatikan menyegel portal iblis pun melemah dan akhirnya iblis tersebut bebas. Proses penyegelan iblis di kastil telah memakan korban dari para pastor di Vatikan. Akhirnya Pastor Gabriele berhasil menemukan jurnal tentang apa yang terjadi di kastil. Sebuah nama terlihat, Asmodes, citra iblis yang menetap di kastil itu dan merasuki Henry. Iblis yang tahu bahwa Pastor Gabriele dan Esquibel berhasil mengetahui namanya, murka bukan main. Asmodeus. Pastor Gabriele lantas mencoba melepaskan Asmodes dari tubuh Henry yang melemah. Namun itu tidak mudah, iblis kini mulai merasuki Amy juga dan menyerang Julia. Lantas menggunakan dosa yang dipendam Pastor Gabriele dan Esquibel guna melemahkan iman mereka. Tidak patah arang, Pastor Gabriele lantas menukar jiwanya. Ia meminta Asmodes pindah ke dalam dirinya dan menggunakannya sebagai boneka untuk menyerang Vatikan. Setelah berhasil pindah, semua orang yang dipengaruhi dan menderita karena iblis itu sembuh. Julia, Amy dan Henry diminta pergi dari kastil. Sementara Esquibel kembali untuk menyelamatkan Pastor Gabriele. Gabriele yang setengah sadar ingin bunuh diri supaya raganya tidak jadi diperalat Asmodes, namun upayanya sia-sia. Saat Esquibel datang, ia segera berdoa dan meminta Gabriele untuk kuat dan melawan Asmodes yang merasukinya. Bersama, mereka akhirnya berhasil melempar Asmodes kembali ke neraka sehingga semuanya kembali normal. You're coming to hell, priest. Grant me the power! Beneath God! It's similar to the Spanish.